dosen penguji ujian kinerja PPG Transformatif tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yasintus Haji Beu, guru SDN 9 Bukal, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Rabu 13 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat ujian kinerja, dan saya akan melaksanakan praktek ini di kelas 4 SD dengan materi orang Samaria yang murah hati. Untuk lebih jelas, berikut video yang saya tampilkan di depan kelas. Mari saya mohon bantuan untuk memberikan saran dan dukungan kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Siap berdiri, beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, wow. Ya, silakan duduk. Kita akan membuka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta kesediaan dari anak Gisel untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami dapat berkumpul kembali. Guna melaksanakan proses belajar mengajar, kami mohon sertailah kami dalam kegiatan ini agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Gisel, silakan duduk. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita lanjut dengan pelajaran, Pak Guru ingin mengecek kehadiran anak-anak. Ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu berarti tanda bahwa kita itu punya keseriusan untuk datang ke Sekolah. kemana? Ke sekolah. Ya. Untuk kali-kali berikut harus rajin datang ke sekolah. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menceritakan kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lalu yang kedua, menjelaskan makna kasih sejati menurut Yesus Kristus atau menurut ajaran dari Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, memberikan contoh konkret tindakan kasih kepada sesama di lingkungan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu di lingkungan sekolah, di rumah, dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang keempat, kita dapat menunjukkan sikap peduli dan tolong-menolong dalam kehidupan kita setiap hari. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita melanjut dengan materi kita tadi tentang orang Samaria yang baik hati, terlebih dahulu Pak Guru mau tanya, untuk mengingatkan kembali, kamu punya memori, kamu punya ingatan sejauh mana kamu masih ingat tentang pembelajaran kemarin?
Apa yang kamu pelajari kemarin? Tentang apa? Ya, Anak hilang. anak yang bilang. Bagus, tepuk tangan dulu. Anak yang bilang. Yang lain, yang lain. Saya kasih. Cinta kasih. Bagus, tepuk tangan cinta kasih. Baik, anak-anak. Sebelum itu Pak Guru ada pertanyaan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan? Pernah. Baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat yang kamu pernah lihat. Pernah kamu lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan? Pernah. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, pernah. Angkat tangan siapa? Ya, geser. Membantu. Membantu misalnya buat apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua misalnya mencuci piring. Lalu selain itu, misalnya di lingkungan, di wilayah rohani, apa yang sering kamu bantu? Bantu tetangga, bantu teman misalnya. Apa yang sering kamu bantu? Angkat jagung dari terpal. Misalnya kalau hujan mau datang, tutup. Kalau orang mau isi di dalam karung, kamu bantu juga. Itu bentuk pertolongan yang kita berikan untuk orang lain. Lalu, menurutmu, apakah kita hanya perlu menolong teman dekat saja atau dengan orang lain? Tidak. Siapa-siapa yang kita perlu tolong? Cuma teman dekat? Ya? Semua orang. Semua orang yang butuh apa? Butuh pertolongan. Semua orang yang butuh pertolongan. Anak-anak, kita lanjut dengan pembahasan kita hari ini tentang orang Samaria yang murah hati. Sebelum itu kita akan mendengarkan atau melihat, Pak Guru akan putarkan video. Kalau kamu perhatikan baik-baik, dengar baik-baik video itu, sebentar nanti ada pertanyaan yang harus kamu diskusikan, ya. Ada pertanyaan yang harus kamu diskusikan. Habis itu kamu akan mempresentasikan di depan kelas satu-satu kelompok. Jadi kamu nanti akan dibagi dalam 2 kelompok, satu kelompok 5 orang. Sudah itu kamu diskusikan, hasilnya kamu nanti mempresentasikan di depan kelas. Perhatikan video berikut ini. Ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang. Ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Kemudian berkata, rawatlah ini. Dan kalau ada biaya lain, saat aku kembali, aku akan membayar. Dari ketiga orang itu, yang manakah menurutmu yang bertindak sebagai sesama manusia? Tentu saja orang yang telah merawat dan berbelas kasihan padanya. Anak-anak, demikian video yang kita saksikan tadi itu mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam video ini dijelaskan bahwa Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada seorang ahli Taurat. Seorang musafir yang dirampok dan ditinggalkan di pinggir jalan. Selesai dirampok, lalu diambil barang-barangnya, perampok itu lalu lari meninggalkan orang yang dirampok itu di pinggir jalan. Lalu pada saat yang sama juga datang seorang imam. Seorang imam itu dia cuma lihat dan berjalan terus, tidak mau membantunya.
Lalu datang lagi orang yang kedua, seorang Lewi. Seorang Lewi juga berlaku demikian. Dia jalan terus, dia lihat, oh ada orang yang pingsan. Dia lihat, lalu jalan terus, tidak mau membantu. Lalu datanglah seorang asing, ya seorang asing, yaitu orang Samaria. Orang Samaria. Dia lihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, sudah pingsan lagi. Lalu dia angkat orang itu, lalu dia bersihkan lukanya, dia muat di atas keledainya, lalu dia bawa untuk diobati. Itu cerita singkat tentang orang Samaria yang murah hati. Sekarang Pak Guru akan bagikan kamu lembaran kerja untuk diskusi. Ada 5 soal ini. Sekarang coba duduk menurut kelompok yang sudah Pak Guru bagikan kemarin. Ya, anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran kerja ini supaya kamu kerjakan, diskusikan dengan temanmu. Setelah itu, ketua kelompoknya akan melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi tulis nama kelompokmu di situ. Silakan, ini kelompok. Kelompok apa tadi kamu, Gisel? Tulis nama kelompok. Silakan. Sini, kelompok apa kamu? Tulis nama kelompok. Lagi 8 menit. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Baik. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan melaporkan hasil diskusi. Ya, mewakili kelompok, ketua kelompoknya akan maju di depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok Yohanes. Silakan kelompok Yohanes. Kita tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Hai teman-teman. Kami dari kelompok Yohanes akan melaporkan hasil diskusi kami dengan pertanyaan nomor 1. Siapa tokoh dalam kisah tadi? Yesus dan ahli Taurat. 2. Seorang imam. 3. Seorang Lewi. 4. Seorang Samaria. Soal nomor 2. Apa yang dilakukan oleh masing-masing tokoh dalam cerita tadi? Kita beri tepuk salut untuk kelompok Yohanes. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Lukas. Silakan kelompok Lukas. Halo teman-teman. Haleluya. Kami dari kelompok Lukas akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Siapa tokoh dalam kisah tadi? 1. Yesus dan ahli Taurat. 2. Seorang imam. 3. Seorang Lewi. 4. Seorang Samaria. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, setelah kamu melaporkan hasil diskusinya dari cerita tentang orang Samaria yang murah hati ini, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan contoh penggambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bahwa seluruh kesatuan hukum Taurat itu terletak dalam satu kata, yaitu kata kasih. Kata apa tadi? Kasih.
Kata kasih. Kasih yang pertama itu adalah kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Kasih yang pertama itu harus mengasihi kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan cara apa? Setiap hari kita harus berdoa. Ya, berdoa. Setiap hari Minggu harus pergi kemana? Sembahyang di mana? Gereja. Ya, sembahyang di gereja. Itu wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kasih yang kedua, kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama manusia itu siapa-siapa? Kalau yang di rumah, orang tua, kakak, adik, semua orang yang tinggal di dalam satu rumah itu. Lalu keluar, ada tetangga. Tahu tetangga? Rumah yang berdekatan itu disebut tetangga. Ya. Lalu di sekolah, mengasihi di sekolah dengan teman. Misalnya teman yang kekurangan pulpen, misalnya tidak ada pulpen, kasih pinjam. Jangan ada pulpen di dalam tas gua. Teman tanya, pinjam dulu pulpen. Tidak ada, saja ada pulpen. Pak Guru minta anak-anak untuk menundukkan kepala, menjawab pertanyaan refleksi di dalam hati anak-anak masing-masing. Pertanyaan yang pertama, kepada siapa saja saya harus melaksanakan perbuatan kasih itu? Ya, anak-anak, semoga refleksi ini dapat berguna bagi diri kamu sendiri. Sekarang Pak Guru minta supaya kamu menuliskan. Ambil buku dulu, ambil pulpen, silakan tulis. Sudah siap? Sudah? Cuma satu saja yang Pak Guru minta. Tulislah satu tindakan kasih. Tidak usah tulis soal, langsung. Tulislah satu tindakan kasih yang kamu lakukan dalam minggu ini, mulai besok dan seterusnya. Apa yang kamu buat sampai di rumah atau di sekolah ini? Apa yang kamu buat? Tindakan kasih apa? Silakan tulis. Satu saja, satu tindakan kasih. Kalau sudah, lepas. Sudah, lepas. Kita berdiri dulu, kita menyanyi dulu. Berdiri. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi ini, kita berdiri dulu, menyanyi dulu. Menyanyi dulu sekali. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, silakan duduk. Jadi baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengar banyak cerita tentang orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Semoga cerita
tentang kasih ini, tentang kasih yang diberikan contoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ini dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kasih itu bukan cuma diucapkan tetapi harus diwujud nyatakan. Anak-anak, sekarang kita akan mengevaluasi sejauh mana materi yang Pak Guru telah sampaikan tadi dapat kamu pahami. Kamu akan mengerjakan soal-soal yang Pak Guru bagikan ini. Soalnya ada 5 soal yang pertama dan 5 soal yang kedua. Gampang, ya. Waktunya cuma 10 menit. Ya, waktunya cuma 10 menit. Cepat diisi. Silakan. Yang sudah dapat, silakan kerja. Ayo, silakan. Kerja. Silakan kerja. Di situ ada tulis nama, ya. Nama, lalu kelas 4. Ya, kelas 4 tulis di situ. Tanggal 13 Mei 2025. Lalu isi di bawah itu. Jawab. Cepat. Sudah itu Pak Guru kasih nilai. Sudah disilakan. Mari. Satu-satu geser angkat kemari. Pak Guru langsung periksa. Duduk. Mata. Duduk sana. Berikut. Berikut. Sudah tulis nama itu? Ya. Kamu sudah selesai mengerjakan soal. Pak Guru sudah periksa semua. Dan inilah hasilnya, Pak Guru bacakan. Ya. Alvaro nilainya 70. Tepuk tangan untuk Alvaro. Lalu Fani, mana Fani? Nilainya 80. Tepuk tangan. Lalu Junior nilainya 70. Tepuk tangan untuk Junior. Yang berikut Ozil Betu nilainya 90. Tepuk tangan. Lalu Nofran nilainya 80. Yang berikut Maria Merina Ota 80. Tepuk tangan. Lalu yang berikut Oktariani Engi 90. Lalu Alfi Kristina No 80. Lalu Jonathan 80. Lalu yang terakhir Teresia Gisela Leti 100.
Tepuk tangan. Dan itu nilai hasil selama kamu mendengarkan pelajaran hari ini tentang materi orang Samaria yang murah hati. Dari hasilnya kamu sudah ketahui. Baik anak-anak sekalian, melewati evaluasi tadi, maka sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, terlebih Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, yang pertama, untuk selalu rajin datang ke sekolah. Untuk selalu rajin datang ke mana? Sekolah. Yang kedua, selalu rajin belajar. Rajin belajar di rumah, di sekolah, tidak boleh alfa. Ya, tidak boleh alfa. Apabila ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah, harus diselesaikan di rumah. Kerja di rumah. Ya. Kerja dulu pekerjaan rumah, baru bisa boleh bermain atau nonton. Jadi itu pesan dari Bapak Guru pada pagi hari ini. Oke, baiklah, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mohon kesediaan dari salah satu murid yang namanya Ozil Betty. Baik. Mari kita berdiri, kita bersikap berdoa. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam proses belajar mengajar kami. Hari ini semoga ajaran kasih yang kamu dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan istirahat. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.